Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi Terima kasih, dalil Bapak. Al-Quran Assalamualaikum dan warahmatullahi Sunnah wabarakatuh. tentang sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa dan juga pendengar Fatwa TV dimanapun Anda semua berada, senang sekali malam hari ini kembali kami live dari studio Fatwa TV Jember dalam program live interaktif keimanan, doa, dan zikir. Dan malam hari ini tentunya diampu oleh guru kita Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA yang merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan malam hari ini beliau sudah hadir bersama kami di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Ahlan bikum Ustaz. Barakallahu fiik. Fiikum barakallah. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Masya Sehat Allah. walafiat. Insya Allah. Sibukan di masa liburan kampus Ustaz? Ya, koreksi UAS mahasiswa yang kita harus menginput nilai mereka segera mungkin. Nah, liburan pun masih input nilai Ustaz ya? Iya. Masya Allah. Tugas sebagai dosen ya, rangkap dosen seorang dai begitu ya. Masya Allah. Nggak ada libur berarti Ustaz ya? Allah musta'an. Nah, barakallahu fikum Ustaz, terima kasih. Dan tentunya malam hari ini pemirsa Ustaz insya Allah siap ya menjawab pertanyaan yang masuk ke redaksi kami di www.dewanfatwa.com. Anda juga bisa berkomunikasi, berinteraksi, bertanya langsung kepada Ustadz malam hari ini. Silakan line telepon kita buka di 0331544687. Dan pendengar pemirsa mohon dipastikan ketika Anda bergabung untuk mengecilkan atau mematikan sementara volume radio atau televisi Anda. Dan untuk topik kita malam hari ini adalah keimanan, doa, dan juga zikir. Mohon jika ini bertanya sesuai dengan tema kita di kesempatan malam hari ini. Kita juga ucapkan selamat bergabung merelay program kami malam hari ini untuk beberapa radio yang tergabung dalam Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Tua FM Riau, dan yang terakhir adalah Radio Mas FM Seragen. Dan sebelum kita membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi kami, kita akan persilahkan untuk menyampaikan satu kajian pembuka malam hari ini. Fadal Ustaz. Nah, syukran. Barakallahu fiik. Fikum barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Kita sekarang ini hidup di zaman sebagaimana yang diprediksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sangat banyak ya kejelekan, kemungkaran. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la ya'ti zaman illa wa ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang masa zaman kecuali yang setelahnya sungguh sangat lebih jelek. Jadi demikian itu kan begitu banyak atau kejahilan yang mendominasi hidup manusia, terutama dalam urusan agama, dan juga jauhnya manusia disebabkan kejahilan tadi dari bimbingan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita melihat berbagai penyimpangan yang terjadi, berbagai kemungkaran yang muncul, baik dalam perkara keimanan, akidah, dalam perkara amaliyah, atau juga dalam perkara akhlak, perilaku, muamalah. Semua hal itu disebabkan karena kejahilan, dan disebabkan juga karena begitu banyak orang-orang yang telah dijelaskan di dalam sebagian hadis, mereka yang sungguh
telah mengorbankan dirinya untuk menjadi penyeru kepada kebatilan dan kejelekan itu. Oleh karena itu, para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, barang siapa yang ingin selamat di zaman yang dia hidup penuh dengan berbagai kemungkaran, baik dari sisi syubhat atau syahwat, maka hendaklah dia membekali dirinya dengan ilmu. Membekali dirinya dengan ilmu yang benar, ilmu yang bersumberkan Al-Quran, ilmu yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hendaklah dia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ilmunya, sehingga lahirlah apa yang dinamakan dengan al-amalus salih. Dengan demikian bi'idznillah, seorang hamba akan selamat. Dia akan bahagia, sehingga dia tidak menjadi orang-orang yang mengikuti mayoritas melakukan sebuah tradisi atau kebiasaan, tapi dia selalu berpegang teguh dengan prinsip yang dilandaskan di atas ilmu dan amal saleh. Mudah-mudahan kita senantiasa memiliki semangat untuk belajar, menggali ilmu yang benar, bertanya kepada ahlinya, serta diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Allahumma amin. Demikian, wallahu a'lam. Nah, Ustaz, kita sampaikan terima kasih. Jazakumullahu khairan. Semoga ini menjadi penyemangat kita di awal perjumpaan malam hari ini, Ustaz. Sahih. Barakallahu fikum. Baik, pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda semua berada, kita undang Anda sekali lagi yang ingin bertanya kepada Ustadz. Silahkan, sudah kami buka line telepon 0331544687, atau juga bisa mengirimkan pertanyaan kepada kami, silahkan di website www.dewanfatwa.com. Baik, kita sudah ada beberapa pertanyaan, Ustadz. Kita akan coba bacakan satu persatu. Silakan. Yang pertama, Ustadz, dari Bapak Situmorang di Batak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, saya adalah seorang mu'alaf. Saya hendak hijrah ke tempat yang lebih baik, tapi saya terkendala kondisi yang sakit. Nah, saya ingin bertanya kepada Ustadz, di samping rumah saya ada yang meninggal, kebetulan beliau ini masih ada ikatan keluarga dan mereka juga tidur di rumah kami. Saya hendak melaksanakan sholat subuh susah, Ustadz. Saya juga mau sholat di dapur susah karena bolak-balik ke kamar mandi, mau ke masjid pun jaraknya jauh. Kebetulan sholat subuh di sini jam 5:17. Jadi saya putuskan untuk melakukan sholat dengan duduk. Dan sholat saya ini bagaimana, Ustadz? Atau apa yang harus saya lakukan dengan kondisi seperti ini? Terima kasih kepada Bapak Situmorang di Batak. Di Batak ya, berarti Sumatera Utara. Pertama, beliau menyebutkan bahwa seorang mu'allaf saya berdoa semoga Bapak Situmorang senantiasa dalam keadaan istiqomah di atas agama yang mulia ini, terus pertahankan hidayah, terus juga tingkatkan semangat untuk belajar, membekali diri dengan ilmu yang benar. Adapun masalah yang diutarakan tadi, kondisi beliau yang tidak bisa sholat secara sempurna, cara pelaksanaannya karena kondisi. Tadi ada yang disampaikan, dia di rumah beliau mungkin kena padat atau mungkin keluarga yang datang, mungkin rumahnya sempit sehingga tidak mendapatkan tempat untuk sholat. Nah, kalau seandainya mereka, keluarga bapak tersebut juga mereka yang telah juga masuk Islam, mu'alaf, maka diperintahkan untuk sholat dibangunkan. Tapi seandainya dalam kondisi mereka datang, maka jika tidak mendapatkan tempat sholat, maka seorang sholat dalam kondisi yang bisa dia lakukan. Tapi sepertinya juga yang diutarakan tadi, masih ada tempat untuk sholat. Kendati di dapur, bersih, tidak ada masalah. Cukup dibentangkan sajadah misalnya. Yang jelas tempat yang bersih. Jika hal itu tidak memungkinkan, maka
seorang solat dalam kondisi yang mampu dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah sesuai dengan kemampuan kalian. Tapi seorang berusaha untuk melakukan yang terbaik dan yang sempurna. Apalagi ini namanya rukun yang kedua setelah syahadatain dan yang paling utama. Ibadah yang paling utama itu salat yang tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi bagaimanapun. Nah, demikian wallahu a'lam. Nah, Ustaz ya. Semoga Allah angkat penyakitnya juga Ustaz ya. Nah. Dan semoga diberikan kesabaran, ketabahan, dan semoga juga dikumpulkan dengan komunitas yang mengajak beliau untuk lebih istiqomah Ustaz. Sahih, itu yang kita harapkan ya. Nah, mudah-mudahan beliau karena lingkungannya berpengaruh Ustaz ya. Sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang, yaitu mewarnai perilaku, sikap, semangat juga ya. Semua hal itu sangat dituntut bagi kita untuk mencari komunitas tempat yang baik. Karena sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalili. Seorang itu tergantung agama temannya. Maka apabila orang-orang yang baik kita temani, maka insya Allah akan mewarnai perilaku dan sikap kita. Nah, semoga Situmorang mendapatkan komunitas yang lebih baik. Nah, barakallahu fikum. Baik, semoga bermanfaat untuk Bapak Situmorang di Batak sana. Ustaz, sambil menantikan telepon, silahkan line telepon sudah kami buka, pendengar dan juga pemirsa. Kita bacakan kembali pertanyaan kedua, Ustaz. Dari saudara Deni Tardi Mawardi di Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Sukabumi. Ustadz, apa yang harus saya lakukan jika ketika berlangsung khutbah Jumat, khotib menjelaskan tentang keutamaan sholawat Fatih yang mengandung kekufuran, Ustadz? Taib. Terima kasih kepada Bapak Deni Tardi Mawardi di Jawa Barat yang bertanya seputar masalah salawat Al-Fatih. Jadi apa sikap atau apa yang dilakukan begitu khatib menjelaskan di dalam khutbahnya tentang salawat Fatih tersebut. Salawat ini salawat yang sangat masyhur di masyarakat kita. Bahkan saking masyhurnya juga dinyanyikan begitu dan jadikan kesenian begitu Kemudian diajarkan kepada anak-anak. Yang penting salat yang masyhur. Nah, bagaimana hukumnya? Pertama, jelas kita katakan tidak ada dalilnya dari hadis tentang lafaz salawat tersebut. Saya tidak tahu. Dan juga kalau kita tanyakan kepada kaum muslim membaca salawat tersebut, siapa yang membuat salawat tersebut? Mungkin mereka tidak tahu. Siapa yang merangkai kata-kata tersebut? Nah, intinya salawat tersebut tidak terdapat dalam redaksi salawat yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Allah Subhanahu wa taala memintakan kita untuk bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi diperintahkan kita untuk bersalawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kalau kita perhatikan perintah tersebut itu mengandung perintah untuk bersalat mengucapkan salam Allah. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka ungkapan yang paling singkat, redaksi yang paling singkat untuk bersalat mengucapkan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun menambah kalimat-kalimat salawat yang tidak ada landasannya, ini termasuk mengada-ngada dalam agama. Terlebih lagi bila salawat tersebut salawat diwajibkan, diutamakan dari salawat yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hal ini dalam redaksi salawat Al-Fatih tersebut, mungkin di sini perlu apakah betul salawat tersebut mengandung di sini penanya mengatakan kekufuran. Perlu kita baca terlebih dahulu redaksi salat Al-Fatih itu. Sebagaimana yang kita dengar dan juga kita baca dalam sebagian panduan buku-buku wirid begitu disebutkan redaksinya begini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima atau khatam lima sabaq
والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. Begitu redaksi yang saya dapatkan. Nah, mungkin yang menjadi maksud dari penanya tersebut kalimat Al-Fatih di sini. Karena itu dinisbatkan sifat Nabi. Ya Allah, bersalawat dan ucapkanlah salam dan berkailah Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq. Apa maksud Al-Fatih lima ughliq? Yang membuka apa yang ditutup. Ya. Wallahu a'lam. Ya, yang jelas apakah Nabi SAW mampu membuka sesuatu yang ditutup? Kalau maksud pintu keberkahan, ya, pintu kemuliaan, ya, atau pintu langit dan seterusnya, Nabi tidak mampu membuka hal itu. Ya, mungkin ini yang disampaikan oleh penanya tadi, mungkin mengandung makna kekufuran tadi. Tapi kita katakan suatu kesalahan. Sekedar seorang mengatakan hal itu karena kejahilan dia, ya tidak sampai kepada derajat hal dalam ungkapan penanya tadi. Tapi jelas suatu yang keliru. Ya, Nabi adalah seorang manusia. Naam, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau tidak bisa membuka pintu kebaikan. Dalam artian bila Allah menutup, beliau tidak bisa membukanya. Beliau tidak bisa memberikan hidayah, petunjuk pada seorang yang dicintainya. Naam. Bila Allah membuka pintu hidayah pada seorang, beliau tidak bisa menutupnya. Maka ini perlu diperhatikan. Kemudian yang penutup apa yang telah berlalu, naam, beliau khatamun nabiyyin yang memperjuangkan kebenaran dengan kebenaran, menunjuki kepada siratal mustaqim. Allah, ya Allah, bersalat kepada beliau dan kepada keluarganya dan sahabatnya haqqa qadri, sesuai dengan hak kedudukannya, dan miqdarihi al-azim, dan ya kedudukan beliau yang agung. Jadi intinya ada kalimat Al-Fatih yang perlu dipertanyakan apa maksudnya di sini. Nah, inilah di antara akibat mengada-ngada suatu salawat atau zikir-zikir tidak diajarkan. Padahal Nabi SAW sungguh ya telah mengajarkan kepada para sahabat. Seandainya salawat yang Fatih yang masyhur ini suatu salawat yang baik, ya, yang disyariatkan, sungguh akan diajarkan Nabi SAW. Nabi SAW ya ditanya oleh para sahabat karena mereka membaca firman Allah yang kita bacakan tadi, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya alladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Mereka bertanya, ya Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepadamu, ya, dan bagaimana kami bersalawat kepadamu, kaifa nusalli 'alaika faqulu Allahumma salli 'ala Muhammad, ya. Kemudian salawat yang begitu panjang, ya. Di hadapan saya sekarang ada kitab Sifat Salat Nabi karya Syekh Nasiruddin Albani. Beliau menyebutkan lafaz-lafaz salawat yang sahih dari Nabi SAW. Ada 7 redaksi di sini. Semuanya tidak terdapat ada namanya salawat Al-Fatih. Allahumma salli sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq, ya, ila akhirih, sampai akhir dari salat tersebut. Maka kaum muslimin merupakan ya efek atau dampak negatif dari mengucapkan salawat-salawat yang tidak ada sumbernya dari Rasulullah SAW adalah meninggalkan salawat-salawat yang diajarkan Nabi. Betul banyak ya dalam ucapan-ucapan salawat yang kita dengar jarang diucapkan ya salawat diajarkan Nabi SAW. Tapi salawat-salawat yang diadakan oleh orang-orang di mutaakhirin, di zaman-zaman ya mutaakhir ini, itu yang diucapkan, itu diutamakan. Maka ini ada suatu penyimpangan ya dalam bersalawat pada Nabi SAW. Di sini banyak ya lafaz salawat di antara salawat Ibrahimiyah yang masyhur. Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk mengucapkan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahli baiti wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dalam lafaz yang lain, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan lafaz yang lain, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dalam lafaz yang lain, Allahumma salli ala Muhammad an-nabiyyil ummi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad an-nabiyyil ummi wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dalam lafaz yang lain, Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dalam lafaz yang lain, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu yang diajarkan Nabi SAW. Tidak satu pun. Nah sekarang kita ingin bertanya jujur, kita ini mengikuti siapa dalam beribadah ini? Nah silakan dijawab. Oleh karena itu ya, tinggalkan redaksi-redaksi zikir-zikir dan wirid-wirid salat yang tidak diajarkan Nabi SAW. Cukupkan diri dengan apa yang diucapkan, yang diajarkan oleh Nabi SAW. Adapun masalah langsung ya memponis atau menjustifikasi itu suatu kekufuran, ini perlu diperhatikan, tidak seperti itu ya. Nah, ada hal yang perlu diperhatikan. Nah, demikian wallahu a'lam. Nah, Ustaz, kita sampaikan terima kasih jazakallahu khairan atas nasihat dan juga jawabannya. Semoga bermanfaat ya untuk Pak Denny Tardi Mawardi di Sukabumi, Ustaz. Nah, kalau memang ada yang sudah dicontohkan, ngapain mencari contohnya, Ustaz? Itu. Oleh karena itu para ulama menjelaskan di antara ya efek negatif dari mengucapkan atau mengikuti salawat-salawat atau zikir-zikir dan wirid-wirid yang tidak diajarkan Nabi, itu mengandung makna lafaz-lafaz yang mengandung makna-makna negatif, tapi dia tidak sadar. Karena yang mengada-ngada, yang membuat orang yang tidak maksum. Ya, sementara Nabi SAW maksum. Ya, nah makanya zikir yang diajarkan Nabi dan salawat itu mengandung semua makna kebenaran dan hak. Nah, adapun yang diadakan manusia seringkali mengandung makna-makna kebatilan, bahkan sebagian makna-makna kekufuran terkadang. Subhanallah. Nah, Ustaz ya. Semoga bermanfaat sekali lagi untuk Pak Denny dan juga kita semuanya. Barakallahu fikum. Ustaz, kita sapa penelpon pertama kita malam hari ini sudah tersambung, ada Ibu Rosmi di Riau. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlan wa sahlan. Bu Rosmi, silakan pertanyaan Anda. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Mohon penjelasannya, Ustaz. Saya bangun sekitar jam 2/3 malam pagi. Jadi setelah saya berwudu, saya sholat sunat wudu 2 rakaat. Habis itu saya teruskan sholat tahajud 8 rakaat. Jadi selesai sholat tahajud, saya lihat jam, waktu subuh masih jauh gitu. Jadi saya berzikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Pada itu subhanallah wa bihamdi 100 kali, astaghfirullah wa atubu ilaihi 100 kali. Dan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Baru saya berdoa apa yang ingin saya minta kepada Allah. Jadi saya lihat jam dah 15 minit lagi waktu subuh, saya lanjutkan dengan menutup salat witir 3 rakaat. Apakah perbuatan saya tersebut tidak sesuai dengan sunnah Nabi atau dikatakan bid'ah? Mohon penjelasannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya, terima kasih kepada Ibu Rosmi ya di Riau. Barakallahu fi atas pertanyaannya. Apa yang beliau sampaikan tadi, beliau bangun jam 3 ya lebih. Dan kalau untuk di Riau ya masih cukup malam ya. Kalaupun dia sholat 8 rakaat tadi, kemudian dahulu dengan 2 rakaat wudhu tadi, maka
Kalau yang standar dengan baca ayat-ayat yang singkat, ya surat-surat yang pendek, maka masih juga selesai, masih juga ya waktu tersisa masih lama untuk masuk salat subuh. Nah, apa yang dilakukan? Beliau tadi mengucap banyak berzikir ya. Ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian zikir-zikir yang lain yang beliau sebutkan. Kemudian ada tadi ya subhanallah, alhamdulillah, kemudian yang lain dibatasi dengan 33 ya, seolah itu yang dibaca di penghujung solat fardu. Nah, dalam hal ini ada hal yang sedikit tidak sesuai dengan tuntunan. Yang pertama, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah tadi, kemudian kalau tidak salah juga Allahu Akbar mungkin ya tadi 33 kali. Nah, tidak ada dibatasi dalam waktu yang seperti itu. Bacaan yang 33 kali itu tentang subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar itu hanya di waktu seusai solat fardu. Yang pertama. Kemudian ada pembaca la ilaha illallah tadi juga ya tidak juga dibatasi dengan jumlah tertentu di waktu sahur. Nah, tapi tidak masalah diperbanyak mengucapkannya. Nah, adapun membatasi dengan 100 kali maka tidak ada pembatasan. Nah, yang sesuai dengan tuntunan di waktu sahur tersebut, apa yang banyak dilakukan adalah beristighfar. Jadi kalau kita mungkin dah solat tahajud 8, nanti mau ditutup dengan witir, ditunda dulu sampai nanti udah mendekati solat subuh. Nah, waktu antara selesai solat tahajud tadi dengan menunggu sampai witir kita lakukan di sebelum masuk waktu subuh, maka perbanyak istighfar. Ya, perbanyak istighfar karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang beriman, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur mereka beristighfar. Wal mustaghfirina bil ashar. Ya, mereka beristighfar di waktu sahur. Dan Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam terakhir sesuai dengan kebesaran keagungannya, kemudian menyuruh kita semua hambanya untuk berdoa, untuk beristighfar dan memohon kepadanya. Man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Siapa yang memohon keampunan, niscaya akan aku ampuni. Maka amalan yang paling mulia dalam kondisi seperti itu di waktu sahur adalah memperbanyak istighfar. Tidak perlu membatasi dengan jumlah yang diutarakan tadi. Ini mungkin ya kekeliruan yang perlu diluruskan. Karena zikir-zikir yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar tadi itu dibaca 33 kali di waktu ya zikir selesai solat fardu. Adapun masalah la ilaha illallah tadi juga tasbih tadi, maka tidak ada masalah diperbanyak mengucapkannya, tapi yang lebih utama memperbanyak istighfar, kemudian memohon kepada Allah, berdoa ya apa saja yang ingin diinginkan dari kebaikan dunia dan akhir. Nah, demikian. Semoga Allah memberikan kemudahan dan memberikan pertolongan pada Ibu Rosmi dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan, semoga bermanfaat untuk Ibu Rosmi di Riau. Tapi Ustaz, kita ada penanya berikutnya. Kali ini ada Ibu Rosmini ya. Hampir mirip namanya Ustaz ya, dari Pacitan. Kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu silakan pertanyaan Anda. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf sebelumnya, pertanyaan saya ini mengulangi pertanyaan kami beberapa waktu yang lalu, karena saya sampai di mana batasannya kalimat ini yang menjadi rebutan malaikat untuk mencatatnya itu, Ustaz. Menjadi apa, Ibu? Menjadi rebutan ketika sami Allahu liman hamidah itu, Ustaz. Ini begini, yang satu Robbana walakal hamdu hamdan kasiron thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Terus yang sebagainya cuma datang Robbana walakal hamdu hamdan kasiron thayyiban mubarakan fihi, cuma sampai di situ. Jadi yang mana yang seharusnya kita baca, yang menjadi tuntunan kita untuk mengamalkannya setiap sholat? Kami kok bingung sampai yang selanjutnya itu tadi wayarundo itu tadi apa juga cukup
sampai mubarokan fihi. Terima kasih jawabannya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fon Ustaz, apakah redaksinya dari beliau didapat Ustaz? Tentang bacaan? Nah. Taib, di sini terima kasih ya kepada Ibu Rasmini ya di Pacitan tentang redaksi yang disampaikan tadi, yaitu di waktu kembali dari ruku begitu ya, i'tidal. Jadi begitu bangkit dari ruku maksudnya. Naam, itu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Nah, di sini memang disebutkan bahwa teman saya membuka sekarang kitab Sifat Salat Nabi karya Syekh Albani rahimahullah, dan disebutkan di sini ya kalimat yang diucapkan di waktu bangkit dari rukuk tadi. Ya, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد يا اللهم أحق ما قال العبد كلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Kemudian ya terkadang yang lebih singkat lagi ada Rabbana walakal hamd. Nah, tadi memang ya disebutkan bahwa kalimat sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Nah, sampai di mana lafaznya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, bahwa disebutkan para malaikat ya mereka bergegas untuk ya siapa yang lebih dahuluan mencatat kalimat tersebut. Wallahu a'lam ya. Saya belum bisa menjawab sekarang ini dengan pasti, tapi saya akan kembali cross check lagi sampai di mana kalimat yang dicatat malaikat tersebut tatkala begitu seorang mengucapkan sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Wallahu a'lam. Saya akan janjikan ya insyaallah mudah-mudahan pekan yang akan datang. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz ya. Semoga bermanfaat untuk Ibu Rosmini dan insyaallah di pertemuan berikutnya Ustaz ya. Insyaallah. Nah. Insyaallah. Oke, dan kalau memang misalnya lupa dari kami, mohon Ibu Rosmini berkenan kembali untuk tanya Ustaz ya secara langsung. Insyaallah. Baik Ustaz. Kita sapa penelpon, apakah sudah masuk malam hari ini? Baik, belum. Kita sapa kembali Ustaz penanya kita di jalur WhatsApp, di jalur website maksud kami ya. Dari Saudara Alif Muhammad Bintang di Palembang Ustaz. Nah. Bismillah Ustaz, izin bertanya. Ustaz, bagaimana cara kita agar mengimani adanya tangan Allah, wajah Allah, dan sifat-sifat Allah yang mutlak, tak serupa dengan makhluknya? Apakah dengan mengimani perkara tersebut kita telah tergolong mujassimah Ustadz, yang meyakini bahwa Allah itu memiliki jisim atau bentuk? Jazakallah khair Ustadz. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat ya esensial sekali ya. Dan pertanyaan yang besar dan jawabannya panjang ya. Tapi saya akan berusaha meringkas jawabannya. Mudah-mudahan menjadi jawaban yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Pertama, yang perlu kita yakini bahwa kita ini hamba Allah. Ya. Sementara sifat yang dijelaskan di dalam Al-Quran tersebut berkaitan dengan sifat Allah. Maka di sini saya ingin menyampaikan ya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga pelajaran bagi kita. Jangan pernah kita menggunakan teori dan logika kita di dalam ya mengimani apa yang menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan kita makhluk yang lemah, hina, dina ini ya kalau kita pertanyakan mungkin sholat kita tidak beres. Ilmu kita mungkin cara berwudunya pun tidak ya sempurna. Zikir kita, ya istighfar kita, kekurangan, kejahilan, kezoliman, maksiat dan dosa yang kita lakukan. Kemudian tatkala berbicara tentang Allah, yang kita gunakan logika kita. Subhanallah. Ini yang menyebabkan manusia
menjadi bingung dan menyebabkan kesesatan yang orang-orang ahlul kalam. Mereka tidak pasrah, tidak tunduk dan patuh dan pasrah kepada Allah di dalam hal-hal yang gaib. Ingin merekayasa, menganalogikan, mengkiaskan, ya, teori yang digunakan teori yang dipergunakan untuk memahami perkara-perkara yang kita lihat keseharian kita, yang bisa diraba dan seterusnya. Sementara tentang sifat Allah perkara yang gaib. Maka pertanyaan, apakah dengan mengimani sifat-sifat Allah tersebut seperti tangan, wajah, dan yang lainnya tergolong mujassimah? Saya ingin balik pertanyaan. Siapa yang mengatakan Allah punya tangan? Siapa yang mengatakan Allah punya wajah? Siapa yang mengatakan Allah punya mata? Yang mengatakan, yang menurunkan Al-Quran, yang berbicara dengan Al-Quran, itu kalamullah. Allah yang mengatakan. Allah yang menyebutkan yadullah. Allah yang mengatakan, ya, walitusna ala aini, mata. Kemudian Allah menyebutkan, wa yabqa wajhu rabbik. Dan Rasul juga menyebutkan hal itu. Maka jika menetapkan tangan bagi Allah, wajah bagi Allah, mata bagi Allah, mujassimah, sebagian mengatakan musyabbihah, berarti konsekuensinya Allah yang musyabbihah. Waliyazubillah, na'udzubillah min dzalik. Rasul yang musyabbihah, karena Rasul menetapkan hal itu. Ya, Allah yang menetapkan. Berarti Al-Quran kitab tashbih. Sementara Allah mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai' menafikan tashbih, penyerupaan atau jisim. Wa huwas samiul basir menetapkan. Berarti sifat ditetapkan dan tashbih dinafikan. Maka kita katakan pertanyaan tersebut ini pengaruh, terkontaminasi dengan teori ahlul kalam yang mengatakan, ya, yang memponis, yang menyematkan berbagai istilah-istilah, ya, kepada ahli sunnah wal jamaah yang sesungguhnya, yang menetapkan sifat sebagaimana terdalam Al-Quran, yang menetapkan sifat sebagaimana terdalam hadis, tidak ditawil, tidak diselewengkan. Mereka beriman karena Allah yang mengatakan, ya, Rasul yang mengatakan, dan kita beriman kepada Allah sebagaimana kehendaki oleh Allah terhadap apa yang datang dari Allah, beriman kepada Rasul dan yang apa yang datang dari Rasul sesuai dengan kehendak Rasul. Makanya tidak ada, ya, permasalahan di kalangan para sahabat Abu Bakar dan Umar, apakah kita lebih baik dari mereka? Nah, jika seandainya menetapkan sifat Allah mujassimah, berarti para sahabat semuanya mujassimah, karena tidak ada yang mengingkari sifat Allah. Yang mengingkari itu adalah tatkala muncul ahlul kalam. Itu bukan ahli sunnati wal jamaah. Yang mengingkari sifat Allah bukan ahli sunnah wal jamaah. Yang mentawil sifat Allah bukan ahli sunnah wal jamaah. Itu ahlul kalam, ahlul ta'til, al-mu'attilah dalam pemikiran, dalam pembahasan tentang pemikiran yang muncul dari Islam, sekte-sekte tersebut itu namanya mu'attilah, bukan ahli sunnah. Ahlul kalam, mu'attilah, al-jahmiyah, sekte Jahmiyah pengikut Jahm bin Safwan yang mengingkari sifat Allah, bukan ahli sunnah wal jamaah. Sangat keliru, ya. Oleh karena itu ahli sunnah wal jamaah itu menetapkan sifat Allah sebagaimana disebutkan oleh Allah. Maka katakan, ya, dan jangan pernah terbesit dalam benak pikiran kita apa yang ada, yang kita saksikan. Jika kita punya tangan, kucing pun punya tangan, ya, monyet pun punya tangan. Apakah sama tangan kita dengan tangan kucing, monyet? Tidak sama loh. Antara manusia saja tidak sama, apalagi antara Allah dengan makhluknya pasti berbeda. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Amanna. Sebenarnya kata Imam Syafi'i, amanna billah wa bima ja'anillah ala muradillah. Kami beriman kepada Allah dengan apa yang datang dari Allah dan sesuai dengan kehendak Allah. Kami beriman kepada Rasulullah dan segala yang datang dari Rasulullah sesuai dengan kehendak dan maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz, ya. Satu
Satu logika yang Nah. sebenarnya mudah ditangkap oleh Nah, manusia, sahih. Ustaz, ya. Tapi tatkala logika itu telah dimasuki oleh pemikiran filsafat yang rusak jadi logikanya. Nah, jadi rusak. Nah, menghakimi Allah. Akal ini tidak berhak untuk menghakimi Allah. Seolah-olah mereka itu ingin menghakimi Allah. Ya Allah mengatakan yadullah. Oh enggak, ya Allah kalau menetapkan berarti musyabbih mujassim. Ini kalau kita berpikir dengan logis, kata mereka menggunakan logika dan yang orang-orang yang menggunakan logika, tapi tidak logis berpikirnya. Ya, kalau berbicara tentang masalah urusan dunia, ya tidak masalah teori yang kita gunakan dalam memahami urusan dunia. Tapi ini berbicara tentang masalah alam ghaib. Orang-orang beriman mengatakan yu'minuna bil ghaib, amanna billah. Nah, maka konsekuensinya apa yang datang dari kita imani. Maknanya dimaklumi, diketahui, tapi hakikatnya tidak diketahui. Dan Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Nah, maka kita tetapkan tidak ada yang serupa dengan Allah, tapi Allah memiliki sifat. Nah, Ustaz, ya. Ini akidah Ahlussunnah. Ini pembahasan panjang Mas Nizar ya. Nah, Ustaz, ya. Nah, ini ya, tidak cukup dalam pertemuan jawaban 5 menit, tidak cukup. Ya. Nah, Ustaz. Maka Tapi terus belajar. Nah, setidaknya ini bisa menjadi pembuka untuk pemahaman kita, Ustaz, ya. Makanya di antara pembahasan atau rekaman tentang masalah akidah Ahlussunnah, pembahasan masalah sifat. Itu sangat penting sekali. Nah, semoga difahami ya untuk penanya kita yang sudah bergabung tadi di jalur website kami ya. Ada Bapak Alif Muhammad Bintang dari Palembang, Sumatera Selatan. Tapi Ustaz, kita sapa penelpon ketiga kita, ada Bapak Kasno dari Jawa Tengah ya. Baik. Fatwa TV, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlan wa sahlan Pak Kasno. Silakan pertanyaan Anda, Pak. Ya, pertanyaan saya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Bapak pertanyaannya. Sama-sama doa khusus untuk sholat tahajud. Kedua, doa untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Itu saja, hanya doa saja. Terima kasih. Baik, itu saja Pak pertanyaannya, 2 ya. Wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Ustaz. Pertama berkaitan dengan doa khusus yang dipanjatkan saat sholat tahajud. Yang kedua khusus orang tua yang telah meninggal dunia, Ustaz. Ya, terima kasih kepada Pak Kasno ya. Pak Kasno di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Barakallahu fiik Pak Kasno ya. Semoga Bapak senantiasa dalam lindungan Allah, diberkahi hidupnya, diberi pertolongan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa secara khusus ya dalam qiyamul lail ya tidak ada ya spesial yang khusus. Akan tetapi sebagaimana yang dicontohkan Nabi SAW dan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sifat orang yang beriman, mereka perbanyak istighfar di waktu sahur. Ya, berdoalah kepada Allah. Ya, Nabi SAW di antara doa istiftah yang beliau ucapkan di waktu qiyamul lail, salat malam, itu memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahumma fatir as-samawati, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, fatir as-samawati wal alim al-ghayb wash-shahada, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun, ihdini lima ikhtalafa fi min al-haqqi bi'idhnika innaka tahdi man tasha' ila siratin mustaqim. Dan doa yang lain. Jadi secara khusus itu aja yang dibaca tidak. Ya, akan tetapi sebagaimana yang disampaikan tadi, waktu tahajud, di waktu sujud perbanyak ya memohon keteguhan hati di atas agama Allah ini, apalagi di zaman fitnah, di zaman kita sekarang ini. Rasul sangat banyak mengucapkan doa di waktu sujud, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, memohon kebaikan dunia dan akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semua kebaikan tidak bisa ya di waktu kita tahajud tersebut. Bahkan disebutkan oleh para ulama bagaimana seorang jika tidak bisa berdoa dengan bahasa Arab, boleh dengan bahasa ya mungkin kita dengan bahasa Indonesia. Ya, seperti itu. Apalagi begitu selesai ya solat, memohon kepada Allah sambil menunggu waktu subuh misalnya, memohon kepada berdoa, panjatkan. Karena Allah mengatakan siapa yang memohon yad'uni fa astajibulah, yang berdoa kepadaku aku kabulkan. Man yas'aluni fa a'tiyah, siapa yang memohon meminta kepadaku akan aku beri.
Kemudian barang siapa man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Siapa yang memohon keampunan akan aku ampuni. Jadi perbanyak doa, kebaikan dunia dan akhirat, perbanyak istighfar. Nah, perbanyak istighfar. Ya. Bahkan sebagian ulama salaf tersebut, ya, begitu mereka solat, kemudian selesai solat terus masih ada waktu, mereka beristighfar, memperbanyak istighfar, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Kemudian Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfirli. Nah, maghfiratan minni warhamni antal ghafurur rahim. Perbanyak istighfar. Nah, seperti itu. Adapun doa juga untuk orang tua, ya, doa yang paling utama adalah memohon keampunan bagi mereka, kerahmatan. Ya, Allahumma ighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, memohon agar kuburan mereka menjadi taman-taman dari taman surga, dilapangkan kuburannya, dihindarkan dari azab kubur. Nah, dan begitu memohon. Tidak bisa dengan Indonesia, dengan bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Silakan berdoa. Karena doa yang utama itu adalah doa tatkala seorang mengucapkannya dari hati yang memahami maksud doa dan penuh kekhusyukan tadi. Itu yang lebih utama. Nah, demikian, wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ini termasuk juga berlaku untuk doa orang tua, Ustaz? Maksudnya doa? Doa untuk orang itu sudah meninggal? Nah, iya. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa tidak ada secara khusus. Tapi doa memohon keampunan. Mohon kerahmatan. Karena itu yang sangat dibutuhkan. Kalau mereka masih hidup, iya. Untuk kebaikan orang tua, keistiqomaan, ya, kemudahan, dan diberi keistiqomaan. Jika mereka telah meninggal, mohon keampunan. Ya, seperti itu. Bahkan orang yang hidup dan meninggal, ya, semua membutuhkan keampunan dan kerahmatan tadi. Walaupun yang belum meninggal, Ustaz. Nah, seperti itu. Jadi yang lebih utama lagi adalah kita memohon begitu mereka masih, ya, hidup, berkemudahan untuk, ya, beribadah dan diberi husnul khatimah. Kemudian juga agar ibadah mereka diterima, begitu. Nah, seperti itu. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Pak Kasno di Jawa Tengah, ya. Ustaz, kita kembali tersambung bersama penelpon. Kali ini ada penelpon keempat kita, Ummu Zahra dari Riau. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlan wa sahlan. Silakan Ummu Zahra pertanyaannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, ketika hati kita telah berusaha untuk kemampuan kita untuk berlaku khusyuk dalam solat, tapi hati tidak pernah merasa puas dengan solat atau ibadah-ibadah yang kita lakukan. Apakah ini suatu pertanda kebaikan atau suatu keburukan, Ustaz? Sebab kita itu merasa selalu kurang dalam beribadah. Nah, bagaimana perasaan yang seperti ini, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah. Terima kasih kepada Ummu Zahra di Riau, barakallahu fiik, ya, atas pertanyaannya. Jadi bila seorang beribadah, solat misalnya atau ibadah yang lain, tapi dia tidak merasa puas, ya, artinya solat yang dilakukan itu masih banyak kekurangan, apalagi mungkin kekhusyukannya, kan begitu. Apakah ini sebagai pertanda kebaikan atau sebaliknya? Jika seseorang telah berusaha beribadah dilandasi di atas keikhlasan dan kesungguhan di dalam mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, kemudian setiap, ya, selesai beribadah dia merasa ibadahnya sangat kurang, maka mudah-mudahan ini sebagai pertanda kebaikan. Ya, artinya dia telah berusaha secara maksimal untuk yang terbaik, yaitu ikhlas dan mengikuti sunnah Rasul. Akan tetapi pasti ada kekurangan. Maka sebagaimana dijelaskan sebagian para ulama seperti Imam Nuqail dalam beribadah, ada beberapa hal yang menjadi perhatian seorang hamba. Di antaranya bahwa selalu mengakui masih banyak kekurangan, ya, at-taqsir di dalam ibadah tersebut. Ini sesungguhnya sebagai pertanda kebaikan. Tapi dengan catatan seorang yang ikhlas beribadah kemudian di atas sunnah Rasulullah SAW. Nah, adapun seorang yang beribadah hanya sebagai tradisi, tidak landasi dengan, ya, di atas sunnah, hanya ikut-ikutan sebuah tradisi turun-temurun dari para leluhur, kemudian, ya, riya,
maka jelas ini suatu ya hakikat memang seperti itu, suatu kejelekan. Nah, oleh karena itu orang-orang yang beriman sebagaimana kata Imam Hasan Al-Basri, al-mu'min yajma' baina al-ihsan wal khawf wal munafiq yajma' baina al-isa'ah wal amni. Orang yang beriman itu di dalam hidup dan beribadah secara khusus selalu menggabungkan dua sifat, yaitu melakukan yang terbaik, selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik, dimaksimalkan ibadahnya, kemudian dia merasa cemas dan takut. Ya, karena begitu banyak kekurangan. Ya. Kemudian orang-orang munafik, mereka beramal yang jelek asal-asalan kemudian merasa aman. Nah, oleh karena itu kita selalu di antara doa Sayyidul Istighfar itu kita mengakui, ya, kita berusaha untuk mentaati Allah sesuai dengan kemampuan kita. Kata para ulama, yang mampu kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita, yang mampu kita lakukan. Adapun kalau kita perhatikan hak Allah yang sesungguhnya, ya, itu tidak mampu kita melakukan. Begitu banyak hak Allah, secara sempurna tidak mampu. Tapi yang mampu kita lakukan. Oleh karena itu kata Allah, fattaqullaha mastata'tum. Ya. Oleh karena itu terus ini ditanamkan diri kita, jangan pernah merasa. Dan begini sifat orang beriman, mereka merasa takut terhadap ibadah mereka. Dalam Al-Quran disebutkan sifat mereka, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan, hati mereka merasa takut, cemas. Kenapa? Karena ibadahnya sangat kurang, ibadahnya sangat tidak berkualitas. Nah, jadi insya Allah tidak ada masalah, bahkan itu merupakan satu pertanda kebaikan insya Allah. Nah, demikian. Allahu a'lam. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Dan ini semoga bermanfaat untuk Ummu Zahra di Riau. Ustaz, kita sepertinya menuju ke pertanyaan terakhir. Nah. Karena waktu kita tersisa sekitar 5 menit ya. Nah. Tapi kita bacakan pertanyaan yang datangnya dari website Ustaz ya, dari Ibu Hasanah di Kabupaten Aceh Barat. Ustadz, dalam Al-Quran mengapa surat At-Taubah tidak ada basmalahnya? Nah. Dan mengapa tidak ada, Ustadz? Kemana basmalahnya? Ya, nah. Baik. Ya, terima kasih kepada Ibu Hasan di Aceh Barat. Aceh Barat, barakallahu fiik. Dalam riwayat hadis Imam Hakim, riwayat Imam Hakim dan yang lainnya, dan disahihkan, hadisnya sahih, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang mengumpulkan Al-Quran dikenal dengan Mushaful Imam, ya, ditanya kenapa ya antara surat Al-Anfal dan Bara'ah itu tidak ada basmalahnya. Belum menyebutkan bahwa surat Al-Anfal itu di antara surat-surat yang pertama ya turun di Madinah. Sementara surat At-Taubah itu juga merupakan surat-surat yang awal ya nuzul atau yang terakhir nuzulan di antara surat-surat yang terakhir turun. Sementara Al-Anfal merupakan surat-surat yang awal turunnya. Nah, kandungan di antara surat Al-Anfal dan surat At-Taubah tersebut itu mirip, ya, hampir sama. Nah, sementara kata beliau, begitu Nabi SAW wafat sampai Rasulullah wafat, beliau tidak menyebutkan, ya, di situ ada pemisah atau perbedaan di antara kandungan, ya, substansi dari kedua surat tersebut. Maka, ya, begitulah ditetapkan sampai Nabi SAW wafat. Maka beliau tatkala mengumpulkan Al-Quran, ya, tidak menyebutkan ada pemisah antara Al-Anfal dengan At-Taubah dengan basmalah sebagaimana surat-surat yang lainnya. Begitu yang disebutkan ayat kandungan dari riwayat yang menjelaskan tentang alasannya. Nah,
Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, kita sampaikan terima kasih, jazakumullahu khairan Ustaz. Nah, Dan pertanyaan dari Ibu Hasanah tadi sekaligus menjadi pertanyaan penutup untuk perjumpaan kita di live interaktif keimanan, doa dan zikir malam hari ini. Kita sampaikan terima kasih, jazakumullahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum Wafikum jami'an. warakallah atas ilmu yang Antum berikan untuk kita semuanya malam hari ini. Dan semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya bagi pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda semuanya berada. Jangan lewatkan untuk simak program live interaktif Fatwa TV, pendengar, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu yang telah dijadwalkan. Anda bisa ikuti atau follow beberapa akun-akun sosial media kami dan juga akses berbagai informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV dengan mudah di www.dewanfatwa.com dan follow akun sosial media kami di YouTube @fatwa_tv_official, Facebook, Telegram, Instagram, dan juga Twitter di @dewanfatwa_pa. Sampai bertemu kembali insya Allah di program live interaktif berikutnya di jam dan juga waktu yang telah kami sampaikan. Dan mohon maaf kami mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini. Sampai bertemu kembali insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi dalil Al-Quran dan Sunnah tentang sifat